Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudloh Rida, tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, Badan Gizi Nasional atau BGN secara resmi telah memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program dilaksanakan pada Senin 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan dilakukan secara bertahap serta menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Pemerintah menargetkan pemberian makan bergizi gratis untuk 15 hingga 20 juta penerima manfaat pada tahun ini. Mulai dari peserta didik jenjang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui. Namun, nyatanya saat ini kita juga dapat melihat bahwa di beberapa wilayah, salah satunya juga di Kota Serang, masih belum bisa menerapkan penerapan makan bergizi gratis. Mari meneropong penerapan makan bergizi gratis pemirsa saat ini dengan narasumber kita yaitu Haji Yudi Suryadi SOS MSI yang merupakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Serang. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Senang rasanya nih Pak ya. Pertama kali bertemu kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih sama-sama sudah mengundang kami kan gitu ya. Sama-sama terima kasih nih Pak ya. Karena tentunya kita juga dari Sultan TV merasa senang sekali akhirnya ini dari Setda Kota Serang bisa meluangkan waktunya. Siap. Kita ngobrol nih Pak hari ini. Siap. Ini isunya juga masih hasil obrolan ini ada sesuatu yang bermanfaat bagi amin, masyarakat. amin. Tentunya ini bermanfaat Pak untuk masyarakat dan juga untuk pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Nah ini tema perbincangan kita hari ini mengenai penerapan makan bergizi gratis. Nah ini sebelum kita nanti mengulik lebih jauh lagi nih Pak ya, selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Serang. Bagaimana sih Pak tanggapan Bapak terkait dengan program MBG ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa wabarakatuh. TV Sultan. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa hadir sesuai dengan undangan yang kami terima. Alhamdulillah pimpinan menugaskan kami. Gitu ya. Alhamdulillah bisa hadir. Dan terkait apa yang tadi disampaikan, yang pertama, yang jelas bahwa pemerintah daerah Kota Serang, karena ini mungkin program dari pemerintah pusat yang sudah dicanangkan oleh Pak Presiden, pemerintah Kota Serang harus siapkan gitu ya, untuk mensukseskan program MBG atau makan bergizi gratis. Nah ini yang akan kita support, cuma mungkin nanti sesuai dengan kewenangan, kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Serang. Pada prinsipnya pemerintah Kota siap. Oke, baik. Ini berkaitan dengan tanggapan pada dasarnya pasti di tiap-tiap kota ataupun kabupaten ya Pak. Betul. Salah satunya Kota Serang siap ya Pak untuk menyukseskan. Nah, namun ini kalau kita lihat nih Pak ya, kan berarti terhitung dari bulan dari Januari tanggal 6 gitu kan, sampai saat ini sudah di pertengahan salah satunya bulan Januari ya Pak. Dan apakah di Serang ya, di Kota Serang sendiri Pak, penerapan dari makan bergizi gratis sudah dilakukan? Nah untuk di Kota Serang sendiri sampai hari ini belum bisa dilakukan karena memang yang pertama kita belum ada semacam juklak dan juknisnya ya, dari pemerintah pusat seperti apa, termasuk juga jumlah sasaran ya, berapa untuk Kota Serang, mungkin ada target sasaran yang harus diterima oleh Kota Serang. Ya. Nah sasaran ini kan tadi ada 4 ya, ada anak sekolah, ada balita, ada ibu hamil, dan juga ibu menyusui. Nah ini tahapannya mungkin ada bertahap mana dulu yang akan kita lakukan. Kan gitu ya. Dan mengenai jumlah juga berkaitan anak sekolah, nah ini juga kalau kita lihat juga Kota Serang juga lihat jumlahnya cukup signifikan juga kan gitu ya. Nah ini kalau kita lihat dari jumlah, kalau hitung dengan angka sangat fantastis kan gitu ya. Nah ini angkanya kan gitu. Nah ini juga
Kayaknya juga untuk Kota Serang kalau lihat angka, kalau di jumlah per anak siswa cukup besar kan Cukup gitu ya. banyak, Nah ini cukup besar, mungkin Pak. pemerintah daerah belum bisa melakukan secara menyeluruh seluruhnya kan. Mungkin secara bertahap kan begitu ya. Secara bertahap ya Pak. Ya, mungkin. Ini kan akhirnya menjadi sebuah pertanyaan Pak bagi para Ya. masyarakat mungkin, karena kan di media sosial ya, Ya. sudah banyak pemberitaan terkait di beberapa sekolah sudah aktif melakukan penerapan makan Ya. bergizi. Tapi katanya kok di Serang belum gitu ya. Jadi memang ini sedang proses seperti itu. Betul, jadi kan gini, mungkin sesuai dengan kewenangannya kan gitu ya. Mungkin untuk SMA mungkin provinsi kan gitu ya. Mungkin untuk kewenangannya untuk pemerintah kota SD sama SMP kan gitu ya. Nah ini itu sesuai dengan kewenangannya. Nah bagaimana yang lainnya kan gitu ya. Ini juga jadi pertanyaan kan gitu ya. Nah ini mungkin juga nanti mungkin ada semacam sharing antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun juga pemerintah daerah. Mungkin untuk pusat berapa jumlahnya, mana saja sasarannya, provinsi juga sama, targetnya berapa, sasarannya berapa, termasuk juga berapa kemampuan Kota Serang untuk pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Baik Pak, tadi juga Bapak menyampaikan bahwa ya khususnya di Kota Serang sendiri ya, ini belum ada juknis ataupun juklaknya terkait dengan penerapan makan bergizi gratis. Namun nih Pak, pastinya kan karena melihat beberapa wilayah sudah melangsungkan program tersebut, adakah proses perencanaan nih Pak yang memang sudah disiapkan oleh Kota Serang nanti untuk melakukan ataupun menerapkan program makan bergizi gratis? Yang pertama, langkah-langkah yang sudah dilakukan sesuai dengan arahan dan perintah pimpinan dalam hal ini Pak PJ Wali Kota Serang, kami mengumpulkan pimpinan OPD karena nanti secara teknis kan ada di OPD ya, organisasi pemerintah daerah. Nah ini juga nanti OPD yang ditunjuk mana nih kan gitu ya. Apakah dinas kesehatan, karena di situ ada kaitan bergizi ya. Nah itu akan tugasnya ada dinas kesehatan. Kalau dia kaitan anak sekolah, berarti itu kan adanya di dinas pendidikan. Nah ini juga nanti di mana nanti ya, sehingga nanti ini berkaitan dengan penganggaran, penyusunan penganggaran, apakah nanti di dinas pendidikan atau di dinas kesehatan. Nah ini kita lihat perkembangannya. Nah yang kedua, kami sudah melakukan upaya-upaya, minimal kita sudah mulai melakukan pendataan, ya pendataan jumlah anak SD, TK, SMP kan gitu ya, sasarannya termasuk juga ibu hamil, ibu nyusui, balita. Minimal kita sudah mempersiapkan, tinggal nanti berapa target yang akan ditetapkan ya untuk Kota Serang. Apa dari keempat itu target itu apakah ke anak sekolah dulu kan gitu. Nah nanti anak sekolah lagi jumlahnya berapa kan gitu ya targetnya kan itu mungkin secara bertahap kan gitu. Seperti itu dulu ya Pak ya. Ini merupakan salah satu langkah perencanaan juga ya Pak ya, yang memang ini dilakukan. Nah ini kiranya Pak, apakah ada tenggat waktu? Dalam artian mungkin di bulan Februari atau di bulan Maret ini di Kota Serang baru bisa diselenggarakan, atau sampai saat ini juga dari Kota Serang sendiri belum bisa memastikan secara jelas? Yang jelas sampai hari ini karena kita juga belum ada juklak juknis dan petunjuk yang detail kan gitu ya. Biasanya kan kalau ada program itu ada semacam surat dari pemerintah pusat, apakah nanti dari Kementerian Kesehatan atau dari Kementerian Pendidikan atau dari Kementerian Dalam Negeri terkait pelaksanaan juklak juknis makanan bergizi di Kota Serang. Jadi kita sementara mungkin hampir semua di kabupaten kota juga menunggu juklak dan juknis seperti apa untuk makanan bergizi. Tetapi mungkin juga sudah beberapa banyak yang dilakukan dalam rangka uji coba mungkin dari berbagai instansi vertikal, termasuk juga kemarin hari Senin kemarin ya kita kedatangan Ibu Wapres ya dengan ibu-ibu menteri ya kabinet Seruni kan gitu yang ke Kota Serang. Salah satu programnya adalah program dalam rangka sosialisasi makanan bergizi di Kota Serang kan gitu ya itu. Jadi itu selaras ya Pak ya di Kota Serang ya Pak yang selenggarakannya. Ya kebetulan Kota Serang yang ditunjuk di salah satu sekolah ya di Kota Serang terkait dengan penerapan tadi makan bergizi dan juga program lainnya ya Pak. Betul, karena memang banyak program kemarin itu, bukan hanya satu program, ternyata dari berbagai kementerian kemarin itu baik dari Perkimnya hadir kaitan bagaimana mencuci tangan ya yang itu. Kedua juga kaitan dinas di Kementerian Dikdasmen, dari Kementerian Kesehatan,
dari Kementerian Sosial, dari Kementerian Indalkop ya, kemarin juga hadir, jadi beberapa kementerian yang Ada hadir. banyak. Iya, gitu. Oke, baik. Nah, ini masih kita berbicara soal makan bergizi gratis. Iya. Meskipun ya Pak, ini kita Iya. tahu bahwa program ini kan dari pusat. Iya. Tapi tentunya ketika diturunkan di provinsi, di kabupaten ataupun kota, wilayah yang ada di Indonesia, ada target tertentu yang mungkin juga ingin dicapai. Nah, ini kalau bicara tentang target ya Pak ya, ada tidak yang memang ini diinginkan oleh pemerintah Kota Serang dalam program makan bergizi? Misalnya penurunan angka stunting atau malnutrisi. Kira-kira targetnya seperti apa nih Pak? Nah, ini kalau berbicara stunting kan, kalau stunting itu usia 0 sampai 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun ke sana bukan lagi itu ya urusannya ini. Tapi yang jelas ini bagaimana dengan program ini, yang pertama untuk mencukupi gizi anak di Indonesia, khususnya mungkin di Kota Serang. Yang kedua juga mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anaknya ini juga ya. Yang ketiga juga memotivasi anak supaya datang ke sekolah. Oh, di sekolah ini ada program makan gratis kan gitu ya. Nah, ini mungkin jadi daya tarik anak-anak kan begitu, yang agak susah sekolah, malas mungkin ada makan siang gratis atau makan pagi gratis. Nah, mungkin salah satu upaya. Motivasi. Tapi yang jelas adalah dalam rangka untuk mencerdaskan. Nah, ini upaya untuk mencerdaskan anak-anak kita sebagai anak-anak masa depan kita kan gitu ya. Nah, ini mungkin dengan adanya makan ini bisa mencukupi gizinya yang seimbang kan gitu ya. Betul. Jadi itu salah satu targetnya ya Ya. Pak, sesuai juga sebenarnya selaras dengan bagaimana tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa dan ini juga menyiapkan generasi yang lebih unggul. Betul. Nah, ini kemudian ya Pak, meskipun memang belum terlaksana, tapi kan tadi Bapak juga sudah menyampaikan sudah ada rencana-rencana yang telah disusun oleh pemerintahan Kota Serang sendiri. Sejauh mana nih Pak, kiranya pemerintah Kota Serang juga berkolaborasi dengan lembaga atau organisasi lain dalam mewujudkan penerapan makan bergizi gratis ini? Nah, ini memang bahwa program ini tidak bisa jalan sendiri. Kita memerlukan juga dukungan dari baik pemerintah dalam hal ini OPD, dan OPD pun juga tidak bisa hanya dinas pendidikan atau dinas kesehatan saja. Pasti akan memerlukan OPD-OPD yang lain. Betul. Apalagi pada waktu kemarin rapat RKPD di Kota Serang, ada dari beberapa organisasi yang ingin juga dilibatkan dalam program makanan bergizi. Karena memang dengan adanya program ini juga untuk menarik atau untuk menumbuhkan perekonomian di daerah. Kan gitu ya. Nah, ini salah satu, berarti kan dengan adanya program ini pasti juga menyangkut kepada pelaksana yang ada di lapangan. Ya, misalkan apa yang terbiasa menyediakan makanan dan minuman atau catering kan gitu ya. Yang kedua juga mungkin UMKM kan itu yang ada di Kota Serang ataupun juga ada di daerah lain. Dan yang tiga, bagaimana kesiapan pangan. Nah, ini juga jangan terlepas pangan, jangan sampai nanti justru dengan ada makanan bergizi ini juga menjadi permasalahan baru, khususnya mungkin permintaan yang meningkat, misalkan berasnya atau telurnya atau apa. Nah, ini juga harus ada kesiapan ditunjang dengan program ketahanan pangan. Nah, ini nyambung. Jadi saling berkorelasi nih Pak ya. Program ketahanan pangan nyambung misalkan. Ya, makanya sekarang juga pemerintah pusat sedang menggalakkan bagaimana bahwa tahun 2027 ini harus Indonesia udah swasembada pangan kembali. Nah, ini makanya banyak program dari pemerintah pusat yang harus juga dilakukan oleh pemerintah daerah kan. Harus. Kemarin juga Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa ada pembagian seperti untuk swasembada jagung kerjasama dengan kepolisian, untuk beras dengan TNI kan gitu. Kebetulan dengan pemerintah daerah sesuai dengan arahan pada waktu rapat pengendalian inflasi yang setiap hari Senin, kita dilakukan upaya bagaimana untuk menekan harga berkaitan dengan pangan ya yang dibutuhkan. Seperti kemarin kalau inflasi kan bagaimana dengan bawang merah, cabai merah, pasti kan juga nanti kalau masak kan butuh seperti itu kan, pasti permintaan akan meningkat. Nah, bagaimana ketersediaan bahan-bahan itu di Kota Serang? Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Jangan sampai justru dengan adanya program ini juga permintaan akan misalkan kebutuhan itu jadi meningkat kan. Nah, ini juga perlu disinergikan dengan program yang harus dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Pertanian. Mungkin ada kegiatan-kegiatan ketahanan pangan yang cepat panen misalkan ya. Nanam sayuran, nanam cabai yang bisa dilakukan oleh warga
masyarakat. Program dan masyarakat. dalam rangka ketahanan pangan. Ini nyambung kan program ini. Jadi memang program-program yang ada nih saling berkaitan. Saling terkait, betul. Dan tadi salah satunya juga untuk menunjang ya tadi dengan program makan bergizi, swasembada pangan ya ini juga menjadi salah satu langkah. Betul, Ya Pak gitu. ya. Nah kemudian Pak, tapi ini kita bicara tentang wilayah yang ada di Provinsi Banten, entah itu kabupaten ataupun kota ya Pak. Dan ini pasti berkaitan juga dengan infrastruktur. Betul. Nah, ini kan ketika ada program makan bergizi gratis, ini perlu didistribusi. Ini gimana nih Pak? Apakah ternyata juga infrastruktur akan berpengaruh terhadap salah satunya penerapan dari program makan bergizi gratis? Baik, nah yang pertama mungkin begini, kalau lihat infrastruktur insya Allah Kota Serang ya, mudah-mudahan sekitar 80-90% sudah mendukung kan gitu ya. Mungkin hanya tinggal beberapa persen lagi berkaitan dengan sarana prasarana. Gitu. Yang keduanya, nah ini juga terkait nanti mungkin siapa yang akan melakukan. Misalkan katakanlah memasak makanan bergizi ini, apakah terpusat atau nanti dikerjasamakan dengan UMKM atau dengan para penyedia atau catering yang ada di wilayah Kota Serang ataupun juga di kabupaten kota yang lainnya ini. Nah itu mungkin. Jadi kalau memang itu nanti dilakukan oleh salah satu penyedia, nah ini mungkin juga akan sedikit kerepotan. Kalau disediakan oleh salah satu misalkan, yaitu tadi salah satunya mungkin juga personil harus banyak. Betul. Yang kedua juga mungkin sarana dan prasarananya, angkutannya. Sedangkan jumlah sekolah yang ada di sana lumayan cukup banyak di Kota Serang gitu ya. Nah ini juga jadi faktor pertimbangan. Makanya di dalam ini juga idealnya melibatkan UMKM atau teman-teman yang terbiasa penyediaan makanan minuman atau catering. Hanya saja mungkin nanti perlu dikontrol berkait menunya, gizinya, standarisasinya yang harus diberikan kepada anak-anak kan. Jadi memang kalau bekerja sama dengan UMKM yang ada Pak ya, ini juga perlu diawasi. Betul, termasuk standarisasinya. Jangan sampai asal jadi masak disampaikan, ternyata tidak memenuhi standarnya seperti itu. Dan terlebih lagi nih Pak, ini kan juga sempat ramai sebelumnya. Ada banyak akhirnya Pak UMKM yang ada merasa ditipu. Ya tadi dengan oknum-oknum yang mungkin menjanjikan akan menjadi mitra. Ini langkah dari Kota Serang sendiri seperti apa nih Pak untuk mengantisipasi kejadian tersebut terjadi? Nah, yang pertama mungkin dari pemerintah daerah menghimbau ya, pada masyarakat Kota Serang khususnya ya teman-teman yang bergerak di bidang catering. Nah, ini juga jangan terpancing kan gitu dari hal-hal penawaran-penawaran. Nah, lebih baik dikoordinasikan terlebih dahulu, dikomunikasikan dulu minimal ya dengan kami, dengan pemerintah daerah. Karena khawatir tadi dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, memberikan angin surga padahal seperti neraka ya Pak ya. Gitu. Akan merugikan juga. Betul. Nah ini menarik nih Pak, ini selanjutnya ini bicara tentang makan bergizi gratis, ada tantangan tantangan yang ini juga mungkin dirasakan oleh pemerintahan dari Kota Serang mengenai penerapan program makan bergizi gratis ini apa Pak? Ya mungkin ini seperti hal yang klasik ya. Pertama mungkin berbicara kemampuan daerah, karena kemampuan daerah antara satu kabupaten kota itu akan berbeda. Nah itu juga berbeda misalkan antara taruhlah Serang dengan wilayah Tangerang Raya kan. Dari sisi pendapatannya mungkin Tangerang lebih besar. Iya kan, betul. Nah ini juga mungkin salah satu walaupun ini klasik, tapi mungkin ada upaya lah kan gitu ya. Nah itu. Tapi yang jelas tadi perlu adanya kolaborasi, sinergitas. Nah ini juga akan kami mohon juga melibatkan potensi yang ada di wilayah, mungkin itu yang perlu dilakukan. Ya. Misalkan ada BUMD, ada BUMN, ataupun juga ada dunia usaha yang bisa mereka terlibat. Ya mungkin mereka dilibatkan dalam program CSR-nya. Karena kemarin pun dalam kaitan program penanganan stunting, ternyata sudah ada beberapa
teman-teman ya dari pihak swasta yang ikut membantu dalam program stunting. Jadi CSR-nya banyak juga ya Pak ya. Nah itu juga, itu adalah harus ada kolaborasi. Kalau hanya pemerintah saja, saya yakin nggak bakalan cukup kan gitu ya. Akan kesulitan sekali ya Pak ya. Betul. Jadi memang ini berkenaan dengan tantangan yang ada. Tentu kayaknya setiap program tuh pasti punya tantangan. Betul. Namun bagaimana ini cara bersinergi bersamanya. Dan tadi memang yang paling penting adalah tidak bisa hanya pemerintah saja, namun ini perlu juga uluran tangan dari berbagai elemen masyarakat. Betul. Nah, kemudian nih Pak, ini bagaimana dari Setda Kota Serang sendiri ini berperan ya Pak, tentunya dalam membangun kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat melalui program makan bergizi gratis. Nah ini perlu kami sampaikan bahwa Setda fungsi koordinasi. Ya. Fungsi koordinasi, nah nanti memang secara langsung kita melakukan komunikasi koordinasi dengan OPD yang terkait. Siapa berbuat apanya biar jelas nanti tugas pokok fungsinya, jangan sampai justru nanti tidak jelas siapa berbuat apanya. Makanya di dalam program ini mungkin tadi ada beberapa OPD yang terkait secara langsung, ya mungkin secara langsung dinas kesehatan, dinas kependidikan kan gitu ya, terkait pelaksanaan. Dari sisi perencanaan mungkin juga dengan Bapeda kan gitu, dari sisi keuangan dengan bagaimana nih penganggarannya kan gitu ya, dengan Bapenda, dengan DPKAD, dan juga bagaimana misalkan di lapangannya, misalkan tadi sarana prasarananya, penunjangnya, misalkan jalannya gimana kan gitu, sarana prasarana di sekolahnya kan gitu. Nah ini juga perlu dikoordinasikan dengan OPD. Jadi pada prinsipnya fungsi sekretariat daerah yang pertama mengkoordinasikan dengan OPD teknis ya kan gitu, karena fungsinya serta mengkoordinasikan kan gitu ya, nanti biar jelas siapa berbuat apa. Akhirnya juga tidak ada ketimpangan job desk lah ya Pak ya. Betul, gitu. Khawatir nanti berbuat ini ternyata bukan bagiannya gitu. Kan menyalahi aturan juga seperti itu. Nah kemudian nih Pak, ini bagaimana pemerintah Kota Serang sendiri mengukur keberhasilan yang mungkin nanti ini setelah penerapan makan bergizi gratis? Yang pertama mungkin, nah ini juga sebetulnya kami kan belum dapat, belum melaksanakannya ya Pak. Belum melaksanakan, juga belum ada semacam itu tadi juknis atau kriteria keberhasilan makan. Apakah nanti dari tinggi badan, dari berat badan kan gitu ya, atau dari hasil nilai, nilai pembelajaran apa? Nah, kan, apakah kalau berat badan mungkin ditimbang, mungkin sebelum ada program ini ditimbang dulu. Kan gitu, biar nanti coba dengan adanya program ini selama berapa bulan atau berapa tahun misalkan. Naik tidak misalkan berat badannya, tinggi badannya dengan adanya makanan itu kan gitu. Nah ini juga. Yang kedua juga nanti apakah dengan dikasih ini juga mungkin apakah masih ada teman-teman atau anak-anak yang mungkin terserang ya penyakit misalkan kan gitu ya, karena mungkin tadinya makannya yang biasa itu kan hanya sekali, nah atau ini, nah dengan ini mungkin juga ada tambahan kan gitu ya, yang biasanya sekali mungkin jadi 2 kali, atau yang 2 kali mungkin juga jadi 3 kali kan gitu. Nah, ini. Jadi secara untuk pemenuhan gizi pun gitu kan bagi generasi yang masa bertumbuh, jadi bagus juga ya Pak ya. Iya. Nah tapi ini Pak, mau mendengar dari perspektif Bapak sendiri, apakah program makan bergizi gratis ini adalah program yang baik untuk dilaksanakan saat ini, atau ini dirasa tergesa-gesa? Menurut kami baik. Tidak ada sesuatu program, saya yakin tujuan pemerintah pusat dan Pak Presiden, saya yakin ini baik tujuannya. Bagi untuk mungkin juga dalam rangka tadi mencerdaskan masyarakat ya, khususnya generasi muda ya, dalam rangka tahun 2045 menjadi tahun masa emas Indonesia emas kan gitu ya. Nah, tetapi juga ini mungkin secara bertahap, harus secara bertahap ya, baik dari targetnya, sasarannya kan gitu, termasuk juga ya kondisi kemampuan. Nah ini kan gitu. Jangan sampai nanti semuanya fokus ke program ini, program yang lain tertunda. Jadi tetap harus ada penilaian dulu kan gitu ya, dikaji sebelum mendalam. Tapi pada prinsipnya saya yakin ini program ini bagus. Hanya saja mungkin nanti dilakukan secara bertahap kan gitu. Nah, step kan gitu ya. Misalkan apakah SD dulu ataupun juga yang memang anak-anak yang memang berdasarkan data misalkan yang memang perlu
ada makanan tambahan tadi kan gitu. Karena akibat mungkin ketidakmampuan orang tuanya kan gitu ya. Kadang-kadang anak-anak yang mungkin kalau yang mampu bisa sarapan pagi, tapi kalau yang tidak mampu mungkin sarapannya hanya siang saja Apakah tidak makan ya, Pak? mungkin saja itu kan gitu. Ya sebetulnya intinya pemerintah udah bagus kan gitu ya, memberikan kesempatan, memberikan peluang kan untuk hidup lebih baik mungkin gitu ya, lebih cerdas kan gitu ya. Lebih cerdas, betul. Dan tentunya kita juga sebagai masyarakat harus lebih bijak lagi mengartikan, atau dalam artinya juga kita melihat, mengawasi ya program-program yang memang ini dicanangkan oleh pemerintah. Nyatanya program itu kan kalau misal ada nggak mungkin cering langsung jadi ya Pak ya. Betul. Ini perlu ada langkah yang dilakukan, pasti juga ada trial error dan evaluasi. Betul. Nah baik Pak, ini kemudian harapan terkait dengan penerapan makan bergizi gratis. Menurut Bapak seperti apa? Ya harapannya bagi kami pemerintah daerah Kota Serang, yang pertama ini suatu peluang juga ya dalam rangka membantu masyarakat Kota Serang, khususnya mungkin yang kurang mampu kan gitu ya. Nah ini dengan hanya program ini tertolong gitu ya. Gitu. Yang kedua juga mudah-mudahan anak-anak kita ke depan dari sisi kesehatannya, kecerdasannya akan lebih meningkat. Nah, gitu. Dan yang ketiga harapan kami mungkin juga perlu adanya itu tadi khusus, karena kan tadi tidak sama ya antara kabupaten kota. Nah, ini mungkin juga bagi daerah-daerah yang belum mampu mungkin juga ada perhatian khusus kan gitu ya, dalam berbentuk program atau dana-dana tambahan kepada pemerintah daerah dalam rangka menyukseskan program ini bagi pemerintah. Baik, dan tentunya segala harapan itu ini juga kita berharap ya bahwa hal tersebut dapat terrealisasikan. Betul. Baik Bapak, tidak terasa sudah 30 menit nih kita berbincang asyik ya, membahas mengenai meneropong penerapan makan bergizi gratis. Namun Pak, ini sebelum kita menutup perjumpaan kita di siang hari ini, boleh disampaikan closing statement nih atau pernyataan penutup kepada pemirsa setia Sultan TV. Silakan Bapak. Baik, terima kasih yang saya hormati pemirsa Sultan TV. Yang pertama, mohon doanya supaya program ini bisa berjalan khususnya di Kota Serang, dan juga kami mohon bisa bersinergi ya antara pemerintah Kota Serang, stakeholder dunia usaha, karena terus terang saja program ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, perlu dukungan dari semua pihak, saya yakin itu. Baik, terima kasih Bapak. Kita juga berharap ya bahwa memang program makan bergizi gratis ini juga tidak hanya sukses dilaksanakan di Kota Serang, namun juga di kabupaten dan kota di Provinsi Banten atau seluruh Indonesia. Betul. Ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama. Senang rasanya berbincang. Semoga tidak kapok ya Pak. Insya Allah. Dan kita nanti bisa kembali berbincang dengan tema yang berbeda-beda nih Pak. Siap. Sehat dan sukses terus amin, Bapak. Amin, amin. Kita tutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Bapak Yudi Suryadi Esos MSI yang merupakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Serang. Membahas mengenai tema meneropong penerapan makan bergizi gratis. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raud Lorida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.